Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hasna Aulia dengan NIM terakhir 036, Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, guna menyelesaikan ujian akhir semester 3 mata kuliah Retorika dan Praktikum Khitobah, izinkan saya untuk memberikan sedikit pidato dengan tema pentingnya menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, ihsan dan sehat wal afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Salah satu nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat lisan. Lisan merupakan bagian dari tubuh kita yang tak bertulang dan memiliki ukuran yang kecil. Meskipun ukurannya kecil, dampak yang ditimbulkan oleh lisan bisa sangat berbahaya. Jika kita menginginkan sesuatu, kita mengucapnya lewat lisan kita. Maka dari itu sangatlah penting untuk menjaga lisan kita. Salah satu ciri orang yang beriman ialah orang yang bisa menjaga lisannya. Menjaga lisan dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang keji, dan kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah. Orang yang beriman ialah orang yang bisa menjaga lisannya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang beriman ialah orang yang bisa menjaga kata-katanya, yaitu dengan menjaga lisan. Lisan yang kita miliki ini hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya. Janganlah ucapan yang keluar dari lisan kita ini menyakiti hati seseorang. Rasulullah berkata bahwa ucapan bagaikan perak dan diamnya seseorang itu bagaikan emas. Jadi sudah sepantasnya kita diam, karena diamnya seseorang adalah hal yang sangat bermanfaat dan bermartabat. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga lisan adalah kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Ada pepatah Jawa mengatakan ajinin diri ono ing latih, yang artinya harga diri atau martabat seseorang dilihat dari ucapannya. Masyarakat Jawa percaya bahwa harga diri seseorang adalah cerminan dari ucapannya. Ucapan yang keluar dari mulut kita bisa menimbulkan dampak bagi kehidupan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan oleh lisan kita tidak bisa kita kontrol. Karena itu, dampak yang bisa ditimbulkan oleh lisan ini bisa sangat berbahaya dan bisa menimbulkan perpecahan dalam umat Islam. Maka dari itu, marilah kita menunaikan kewajiban kita untuk menjaga lisan seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Salamatul lisan fi hifdzil lisan. Yang artinya, selamatnya manusia itu tergantung dalam lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di zaman yang sekarang ini, di era modern, lisan bukan hanya terucap untuk ucapan dan kata-kata, tetapi jari jemari kita juga bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang ada di media sosial dengan cara mengetiknya. Semua orang, tak terkecuali anak-anak, orang dewasa, dan orang-orang yang sudah lanjut usia pun bisa memainkan media sosial. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memainkan media sosial, karena perkataan sedikit saja bisa menimbulkan fitnah dan adu domba. Janganlah sampai kita terlena oleh perkataan-perkataan yang ada di media sosial yang tidak benar akan faktanya. Janganlah kita terlena oleh perkataan-perkataan yang tidak benar akan faktanya di media sosial. Jangan sampai kita terjerumus dalam obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat.
Seringkali yang terjadi saat ini ialah ujaran kebencian di dalam kolom komentar seseorang di media sosial. Semua orang yang tidak berhati-hati di dalam media sosial akan terjerumus dalam obrolan-obrolan yang bisa menimbulkan fitnah. Perkataan sekecil apapun di media sosial sangatlah berbahaya karena bisa menyebabkan fitnah yang keji. Lisan bisa menjadi senjata yang tajam melebihi tajamnya sebilah pedang. Dengan lisannya, manusia bisa menggerakkan manusia lainnya untuk berbuat sesuatu yang lebih keji. Karena lisan sangat berbahaya, melebihi bahayanya sebilah pedang. Lisan juga bisa menimbulkan fitnah bagi anak umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu akbaru minal qatl, yang artinya perbuatan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maksiat lisan itu bukan hanya fitnah, masih banyak lagi maksiat lisan yang lain, yang contohnya ada ghibah, adu domba, namimah, provokasi, dan masih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah mulai sekarang kita perbaiki kata-kata yang keluar dari lisan kita. Jagalah lisan kita sebaik-baiknya, karena menjaga lisan adalah ciri-ciri orang beriman. Perbanyaklah berbuat daripada berkata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menontonnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Mobil sedan milik si Hasan dipakai siang dan juga malam. Jagalah hati, jaga tulisan, sampaikanlah yang baik atau kajian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.